Kita perlu hidup yang tidak lebih dari pergi ke sumber tersembunyi yang memberi kita air dan mengairi kekeringan hidup kita. Biarkan air itu mengalir dalam diri kita, tetapi kita juga perlu berhenti dan harus mendengarkan suara air yang bisa membawa kita ke sumber tersebut. Selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini, Kamis 20 Juli 2023. Kita awali permenungan kita pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang berrahmat ini. Hari ini Engkau mengajarkan kami untuk belajar lemah lembut dan rendah hati seperti-Mu. Engkaulah sumber air kehidupan kami, dan biarlah kami terus mendengar suara air itu, agar dapat membawa kami semakin dekat kepadamu, yang adalah sumber hidup kami. Hari ini juga kami persembahkan doa-doa kami kepadamu. Kami mohon pertolongan rahmat dan kebijaksanaan-Mu untuk hubungan kasih sayang yang telah dibangun antara saudari kami, Hotmariana Pakpahan, dan saudara kami, Hosua Situmorang. Semoga pasangan ini kembali menemukan cinta mereka dan bisa bersatu kembali. Kami juga berdoa bagi Bapak Luis Barreto yang ada di Timor Leste. Semoga Engkau menganugerahkan kepadanya kesehatan dan berkat yang berlimpah dalam hidup keluarganya, usaha dan pelayanan pastoralnya di paroki. Kami juga berdoa mohon kesuksesan, kekuatan, kelancaran dan berkat-Mu yang berlimpah atas pekerjaan dan usaha yang sedang dibangun oleh saudara Yohan Hadi. Semoga usahanya lancar dan sukses selalu. Kami juga berdoa mohon perlindungan dan pertolongan-Mu atas ketidaknyamanan yang dialami oleh Ibu Maria Magdalena beserta keluarganya, yang saat ini rumahnya sedang dihantui oleh kuasa-kuasa kegelapan. Semoga Engkau membentengi mereka semua dari hal-hal yang jahat, dan Engkau memberikan mereka sukacita, kedamaian, dan kerukunan dalam hidup keluarganya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesuh, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa sebagai Dia yang adalah Aku adalah Aku.
Dalam budaya saat itu penting untuk mengetahui nama seseorang. Dalam penciptaan, Tuhan mengizinkan manusia untuk menamai segala sesuatu. Musa tidak dapat tampil di hadapan orang-orang tanpa memberitahu mereka atas nama siapa dia melakukannya. Namun jawaban yang Tuhan berikan kepada Musa dan yang juga dia berikan kepada kita hari ini adalah undangan untuk menyelidiki sejarah dan untuk menemukan di dalamnya bagaimana dia telah bertindak melalui pria dan wanita yang telah menerima panggilan Tuhan dan membiarkan diri mereka dipimpinnya. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan seperti banyak orang lain di zaman kita, bagi kita adalah catatan hidup dari persekutuan cinta dan kesetiaan yang ingin dibangun Tuhan dengan manusia. Musa mengalami pengalaman unik dengan Tuhan, ditunjukkan dalam cerita sebelumnya dengan semak yang terbakar api. Ini adalah suatu pendahuluan terbaik untuk menjalankan misi khususnya demi orang-orang terpilih. Seperti leluhurnya dan dalam konteks beternak dan hidup nomaden, Musa hidup menggembalakan domba. Tetapi kemudian ia dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan umatnya agar mereka bebas dari perbudakan, untuk memimpin orang-orang dalam peralihan dari perbudakan menuju kebebasan dari Mesir ke tanah perjanjian, karena Tuhan memiliki hati yang lemah lembut. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menghadirkan dirinya kepada kita sebagai yang dapat menghilangkan keletihan kita. Tapi ada syaratnya. Belajarlah dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Inilah rahasia untuk dapat menemukan perhentian di dalam Dia. Ketika kita memiliki penyakit, kita pergi ke seseorang yang paling tahu tentang kesehatan kita. Kita pergi ke dokter untuk menghilangkan penyakit itu. Yesus mengundang kita untuk berpaling kepadanya ketika kita lelah dan kewalahan dalam perjalanan hidup kita, karena Dia bersedia mengulurkan tangan dan membebaskan kita. Yesus memiliki obat yang tepat. Dia meminta kita untuk memikul kuknya. Kita tahu kuk Yesus ringan, dan di dalam Dia kita menemukan terangnya, kasihnya, pengampunannya, kebenarannya, dan dengannya kita mampu mengatasi semua kesengsaraan yang mungkin dialami di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerendahan hati selalu berhubungan dengan kedalaman dari apa yang kita temukan di dalam Tuhan yang selalu tersedia dan selalu hadir untuk kita. Karena kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Kita membutuhkan banyak orang seperti Yesus. Jangan biarkan diri kita membebani orang lain, tetapi berbagi beban dengan mereka, bahwa kita tidak memandang rendah mereka, tetapi
bahwa kita menyambut dan mengintegrasikan mereka ke dalam hidup kita sebagai saudara kita. Kita sebagai orang Kristiani bukanlah orang yang hanya mendengar kata-kata Yesus dan kemudian mempercayainya, tetapi lebih daripada itu, kita melangkah lebih jauh. Kita adalah orang yang setelah mendengar dan mempercayai kata-katanya, membawanya ke dalam hidup kita dan mengalami bahwa Yesus benar dan Dia adalah jalan yang menuntun kita menuju ke kehidupan yang berkelimpahan. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, kita perlu hidup yang tidak lebih dari pergi ke sumber tersembunyi yang memberi kita air dan mengairi kekeringan hidup kita. Biarkan air itu mengalir dalam diri kita, tetapi kita juga perlu berhenti dan harus mendengarkan suara air yang bisa membawa kita ke sumber tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.